Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam bahasa Indonesia, kata nafsu bermakna positif dan negatif. Sama halnya dengan istilah an-nafsu di dalam Al-Quran. Dalam pengertian negatif, kata nafsu diartikan sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat tidak baik. Kata nafsu diartikan pula dengan konotasi positif ketika dipahami sebagai selera, gairah, atau keinginan terhadap sesuatu. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 bentuk nafsu manusia. Yang pertama, nafsu ammarah bisu'i. Nafsu ini sangat berbahaya apabila melekat dalam diri seseorang, sebab nafsu ini selalu mengarahkan manusia pada perbuatan tidak baik, kejahatan, dan perilaku yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ila ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, orang yang dikuasai nafsu ammarah bisu akan diperbudak oleh nafsunya, bahkan ia akan menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Jika seseorang sudah dikuasai oleh nafsu yang ini, maka orang tersebut tidak akan mengenal halal dan haram, tidak akan mengenal mana hak mana batil. Yang terpenting, keinginan nafsu dirinya bisa terpenuhi, tidak peduli ini hak siapa, tidak peduli ini halal ataupun haram. Maka jika orang sudah dikuasai oleh amarah yang ini, oleh nafsu yang ini, sangat berbahaya. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jika orang sudah memperturutkan, sudah mempertuhankan amarah bisu, ini sangat luar biasa, akan melakukan kejahatan-kejahatannya karena dirinya sudah dikuasai oleh amarah bisu tersebut. Maka orang seperti ini lebih sesat daripada binatang. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Ara'aita manittakhadha illahu hawahu apa anta takunu alaihi wakila.
terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Orang yang mengikuti hawa nafsu ini tidak mampu memungsikan indera dan akalnya untuk memenuhi kebenarannya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum addalu ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah dan kenapa yang menjadi penduduk jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia? Sebab mereka sudah tidak mempergunakan akalnya, seperti Allah memberikan alat indera kepada kita. Mata sudah tidak diperlihatkan kepada yang haram atau yang halal, tetapi mata dipergunakan untuk yang haram. Telinga sudah tidak dipergunakan lagi untuk mendengar kalimat-kalimat Allah. Maka dengan demikian, jika orang sudah tidak menggunakan alat indera yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan peruntukannya, maka orang tersebut tidak lebih sesat daripada binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, jika ada binatang membunuh anaknya, wajar karena binatang. Karena binatang tidak ada tuntutan hukum, dan binatang tidak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat perilaku manusia. Jika dirinya sudah dikuasai oleh amarah bisu, maka manusia akan berbuat keji, akan berbuat nista, akan berbuat kejam lebih dari binatang. Wajar binatang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena binatang. Tetapi lihat manusia, banyak manusia yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka sudah labrak hukum-hukum Allah, apalagi hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum Allah saja sudah mereka berani labrak, apalagi hukum-hukum buatan manusia. Itulah manusia jika dirinya sudah dikuasai oleh amarah bisu. Lalu yang kedua, yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu ini sudah mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Jika manusia masih dikuasai oleh nafsu lawamah, ibadah masih terus dilaksanakan. Maka ada istilah ungkapan STMJ, sholat jalan maksiat terus. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka manusia yang masih dikuasai oleh nafsu lawamah, kadang-kadang eling, kadang-kadang teeling, kadang-kadang sadar, kadang-kadang dia tidak sadar. Tergantung kemauan dirinya. Maka nafsu lawamah masih tetap mengarahkan kepada hal-hal
yang harusnya dikerjakan tetapi tidak dikerjakan. Maka orang yang masih dikuasai oleh nafsu lawamah, tahu ini pekerjaan haram tetapi masih dilakukan, tahu ini bukan hak orang lain tapi masih mau mengambil hak orang lain. Karena orang seperti ini ibadah dilakukan tetapi maksiat pun tidak bisa ditinggalkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah dijelaskan, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Orang seperti ini yang masih dikuasai oleh nafsu lawamah, masih ada di dalam dirinya timbul penyesalan akibat dari apa yang telah dikerjakan, tetapi setelah mengerjakan, oh tahu akibatnya begini, kenapa mesti dikerjakan, itu hanya sebatas penyesalan di dunia, tetapi penyesalan itu tidak terbawa ke akhirat. Mungkin selesai dari melakukan yang ini, menyesali pelaku melakukan yang ini, tapi di kemudian hari tidak menutup kemungkinan melakukan hal-hal yang serupa. Maka orang yang masih dikuasai oleh nafsu lawamah, setiap kali ia bertobat dari kesalahannya yang telah dilakukan, tetapi ia lupa di kemudian hari masih melakukan hal-hal yang serupa, maka nafsu lawamah ini masih berbahaya jika masih melekat di dalam diri seseorang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Lalu yang ketiga yaitu nafsul mutmainah. Ini merupakan nafsu yang baik dan membuat pemiliknya senang berada dalam ketautan dan kebaikan. Nafsu ini telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemiliknya berpendirian teguh untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Maka jika orang sudah dikuasai oleh nafsu lawamah, selamanya akan selalu beristiqomah di dalam menjalankan baik itu ibadah maupun muamalah sesuai dengan aturan Allah dan juga contoh Rasulullah SAW. Sudah barang tentu bukan perkara yang mudah untuk meraih nafsu lawamah jika kita tidak memiliki keinginan. Karena untuk memiliki nafsul mutmainah, Allah telah memberikan petunjuknya yaitu Al-Quran. Maka di antara fungsi Allah mengutus Rasul dan menurunkan Al-Quran, Rasul untuk mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah, dan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan keseharian manusia. Maka inti dasar Rasulullah diutus oleh Allah itu adalah untuk mengubah akidah yang tadinya musyrik menjadi tauhid, dan Allah dan Rasul mengajarkan manusia tata cara menyembah kepada Allah seperti apa. Maka dengan itu, agar kita meraih nafsul mutmainah, nafsu yang telah diridhai oleh Allah, karena jika manusia sudah dikendalikan oleh nafsu mutmainah
ini akan selalu mendorong berbuat kepada kebaikan. Sudah jauh dari berbuat maksiat, sudah tidak ada tersirat di dalam pikirannya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan nafsul mutmainah ini akan selamanya mendorong kepada perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, padhulil fi ibadi wadhulil jannati. Maka kata Allah, jika kita memiliki hati yang bersih, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah dikuasai oleh nafsul mutmainah, maka kata Allah, padhuli fi ibadi wadhuli zanati, maka masuklah ke dalam jamaah kepada hambaku dan masuklah ke surgaku. Itulah orang yang mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena nafsunya digunakan di dalam aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, bukan manusia tidak boleh memiliki nafsu, karena manusia diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana kita mengendalikan dan mengarahkan nafsu tersebut. Justru karena ada nafsu, manusia diperintah beribadah. Justru karena nafsu, manusia diperintah sholat, diperintah saum, diperintah zakat. Tapi nafsu yang mana sehingga kita mau atau turut terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata nafsu mutmainah yang selalu istiqomah terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari nafsu ammarah bisu dan nafsu lawamah. Maka jika manusia dikuasai oleh nafsu ammarah dan nafsu lawamah, ini akan berbahaya karena akan menjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi nafsul mutmainah yang selamanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.